daftar pemilih tetap dengan verifikasi DPS tadi, apakah bersamaan atau waktu yang berbeda? Penetapan DPT. Iya. Jadi ada DPS tadi kemudian ditetapkan menjadi DPT, itu apakah waktu yang bersamaan atau waktu yang berbeda? Tadi saksi sudah sampaikan dari majelis. Pada waktu bersamaan. Waktu yang bersamaan. Iya. Jadi verifikasi tadi kemudian ditetapkan menjadi DPT dengan waktu yang bersamaan, begitu ya? Iya. Baik. Nah, pada saat penetapan DPT tadi, saksi juga sudah menjelaskan bahwa ada yang mengajukan keberatan atas nama Jasrudin. Apa benar seperti itu? Iya. Ya. Apakah Jasrudin ini masyarakat biasa atau peserta pemilihan kepala desa? Masyarakat biasa. Masyarakat biasa, bukan peserta. Calon ya, calon kepala desa ya. Iya. Saudara saksi tadi menjelaskan bahwa Jasrudin ini selaku calon mengajukan keberatan atas penetapan daftar pemilih tetap. Apa yang dikeberatan oleh Pak Jasrudin? Yang wajib pilih 2 orang. Atas nama siapa? Arjun dengan istrinya Destimata. Yang dikeberatan kenapa dia? Karena kami dari pihak panitia, kenapa kami lagi masukkan ke DPT? Kenapa dimasukkan dalam DPT? Memangnya ada apa dengan Destimata menurut Jasrudin pada waktu melakukan komplain keberatan? Kurang tahu. Wah, saksi ini kan hadir pada waktu itu, bahkan saksi sebagai ketua. Apa yang mendasari Jasrudin ini kemudian keberatan? Tentu pasti ada ya. Alasan Jasrudin? Ya. Karena itu Arjun berdomisili di desa Singarjaya. Karena Arjun berdomisili desa Singarjaya. Lantas bagaimana tindakannya panitia itu pada waktu itu? Pada waktu itu kami panitia menilai dan semua yang pihak semua yang hadir, para masyarakat atau masyarakat itu Arjun masih bisa didaftar sebagai wajib pilih. Karena belum mempunyai rumah tempat tinggal yang sah. Oke. Masih berdampingan dengan orang tua masing-masing. Jadi itu yang menyatakan Arjun bisa memilih masuk sebagai pemilih atas dasar dia berdekat tinggal dengan orang tua. Itu siapa yang mengatakan itu? Arjun. Memang ada aturan yang mengatakan ketika seperti itu dibolehkan. Apakah ada tindakan panitia 7 melakukan cross check atau konfirmasi kepada dusun tempat Arjun yang dianggap tinggal di desa Singarjaya? Tidak ada. Tidak pernah melakukan konfrontir atau maksudnya dipertanyakan kepada kepala dusunnya. Benarkah ini Arjun tinggal di sana, berdomisili di sana? Benar. Benar ya? Iya. Itu benarnya dari mana? Dari keberadaan sehari-hari, pencarian yang disepakat, KTP yang disepakat, patroli yang disepakat. Itu pernyataan siapa itu? Sebagai bukti yang ada. Siapa yang menyatakan Arjun itu tinggal di situ? Semua orang sepakat. Ada tidak bukti tertulisnya kepala dusun situ yang mengatakan bahwa benar dia warga desa situ dan dia sebagai sudah berdomisili di situ selama 6 bulan? Tidak ada, Pak. Terbukti dari kepala dusun. Oh, tidak ada. Jadi hanya berdasarkan penglihatan saja. Kepala dusun itu tidak mempunyai data. Saya tidak tanya saksi. Yang saya pertanyakan itu perlu dijawab. Yang saya tidak tanyakan tidak perlu dijawab. Ya, supaya kita ini fokus. Saya tanyakan sekali lagi. Apakah saksi sebagai ketua panitia pernah mengkonfirmasi di dusun Singarjaya tempat Arjun ini tinggal yang dianggap oleh Jasrudin? Pernah ada dikonfirmasi sana? Pernah. Di sana
Dia sengaja tidak pernah menerima apa-apa. Oke. Bantuan. Kalau begitu, saksi bilang pernah. Siapa yang dikonfirmasi di sana? Ini saya rekam loh. Saksi bilang tadi, panitia 7 pernah mengkonfirmasi di dusun sana. Siapa yang pergi? Apakah Pak saksi sendiri atau anggotanya? Anggota keluarganya. Hah? Anggota keluarga. Papan dari papan. Anggota keluarga siapa yang dimaksud ini? Arjun. Maksudnya anggota keluarganya Arjun? Dia konfirmasi dengan panitia kalau dia ada kondisi dia sepakat tidak pernah mengambil bantuan ke Singadaya. Yang saya tanyakan kepala dusun, pernah tidak dikonfirmasi kepala dusun di sana? Izin yang enggak, saya ini pertanyaan ini normatif betul. Berulang kali saya sudah menjelaskan. Jadi tolong jangan dipaksa untuk menjelaskan hal yang ditekan dan untuk menjelaskan hal di luar yang Izin yang kami tidak memaksakan, kami minta menjawab saja. Apakah saksi selalu jadi keberatannya sepanjang itu mengenai fakta dan mungkin merasa ada yang tidak sesuai, dipersilakan aja. Sepanjang itu adalah fakta. Silakan. Terima kasih. Kembali saya bertanya saksi. Apakah panitia 7 pernah melakukan konfirmasi kepada kepala dusun tempat Arjun tinggal yang dimaksud Mujasudin di desa Asidojaya? Pernah. Iya. Kalau begitu siapa yang konfirmasi? Pasambara. Sambara. Pak Sambara ya? Iya. Pak Sambara ini anggota panitia 7 ya? Tidak Pak. Pada waktu itu dia kepala dusun 3. Kepala dusun. Kepala dusun 3. Kepala dusun 3. itu desa apa? Desa Sepakat. Yang saya tanyakan ini desa Asidojaya. Karena ini Jasudin tadi keberatan bahwa menurut Jasudin Arjun D ini tinggal di desa Asidojaya dusun 1 selama 6 bulan berturut-turut atau lebih. Nah pertanyaan saya, Pertanyaannya pernah nggak bertanya ke kepala dusun asal Wajaya di sini? Saya cuma bertanya sama tuanya. Artinya Arjun belum berdomisili di sini aja ya. Masih mau mengambil kesepakatan sama masih mau. Konfirmasi yang Belum menetap. berarti sama orang tuanya ya, bukan kepala dusun. Nah setelah saksi kemudian karena adanya keberatan tadi, apakah pada saat itu juga saksi selaku ketua panitia menetapkan Arjun D ini bersama Rizky Marut masuk sebagai daftar pemerintah? Iya. Baik. Apakah pada saat itu DPT yang sudah dibuat yang disepakati tadi, apakah ditandatangani langsung oleh Pak Jasudin? Kalau ada pada tanggal 19 dan tidak langsung tantangan pada hari itu berselang 3 hari baru tanda tangan. Kenapa dia tidak tanda tangan pada saat itu? Dia keberatan. Dia keberatan. Kapan dia lakukan tanda tangan itu? Setelah kami berkumpul dengan semua anggota panitia, karena 3 hari kami tunggu nota keberataannya belum juga muncul. Terpaksa saya ke rumahnya sebagai ketua panitia. Saya ke rumahnya kalau dia mau tanda tangan. Bukan. Jadi saksi tadi menunggu keberatannya. Bukankah tadi pada saat penetapan DPT sudah diajukan secara lisan? Adakah aturan yang mengatakan keberatan harus berupa tertulis? ditanya aja fakta yang ini. Baik. Jadi faktanya 3 hari setelah itu baru. Iya. Baik, terima kasih. Saksi sebagai ketua panitia 7. Saya stopkan dulu di pertanyaan 3 hari pada suruh baru tanda tangan. Saya kembali mereview ke belakang, ada yang masih janji buat saya sendiri. Tapi yang sudah disampaikan Sudah disampaikan tidak ditanyakan juga. Iya.
saudara saksi pada saat penetapan DPT pleno itu kan berdasarkan DPS kan Pak, berdasarkan DPS kemudian diverifikasi. Nah, pada saat penetapan DPT dari yang 162 kurang ke 140 itu verifikasi yang dilakukan oleh panitia secara mandiri ya, atau dirapatkan secara musyawarah. Secara musyawarah. Ya, secara musyawarah ditemukannya 140 itu. Oke, dari 140 diverifikasi lagi keluar 22 orang. Iya. Oke, saya tanyakan, yang 22 orang ini apakah diverifikasi secara menyeluruh dengan anggota panitia 7, calon kepala desa nomor 1 dan 2 beserta saksinya, apa seperti itu? Iya, seperti itu. Oke. Tidak dilibatkan kepala dusun, kepala RT, Dilibatkan semuanya. dilibatkan semuanya. Yang kepala itu. Berarti kalau ada keberatan, ketua panitia langsung mempertanyakan kepada baik yang bersangkutan maupun kepala dusun, kira-kira begitu ya? Iya. Oke. Tapi terkait dengan keberatannya Jasrudin, ketika dia mengajukan keberatan bahwa Rizky Madun dengan Arjun D tidak berdomisili di Asipapa, melainkan berdomisili di desa Asipapa, apakah tindakan saudara pada saat itu terhadap keberatan Jasrudin yang keberatan terhadap Arjun D dan Rizky Madun? Apa tindakan saudara? Tindakan saya pada waktu itu, saya ke Mabes Dulu mengajak kalau itu sudah datang. Tunggu. Kan ini kita lagi rapat ini kan Pak. Anggap saya seperti ini dia punya forum. Bapak langsung tinggalkan rapat musyawarah atau bagaimana cara prosesnya supaya bisa mengakomodir kembali si Arjun D? Kan kita lagi rapat ini prosesnya, verifikasi. Apa Bapak langsung tinggalkan tempat musyawarah, langsung pergi ke sana atau bagaimana? Bagaimana caranya? 3 hari. Setelah rapat plan, langsung ke rumah Jasrudin. Saya tidak mempertanyakan Jasrudin, Bapak ke rumahnya Jasrudin. Tidak, yang saya pertanyakan pada saat proses verifikasi keberatannya Jasrudin terhadap Arjun D dan Rizky Madun, tindakan saudara apa yang saudara lakukan terhadap keberatan Jasrudin? Arjun D itu dengan Rizky Madun apa tindakannya saudara? Menyuruh panitia pergi atau bagaimana, atau Bapak sendiri yang keluar seperti yang saudara jelaskan tadi? Ini saya hanya mengikuti jawaban saudara. Kan keberatannya Jasrudin. Setelah keberatan kan hari itu di ACC juga kan, bahwa dia Rizky Madun dengan Arjun D ini tetap masuk di DPT, begitu kan? Iya. Nah itu saya maksud pada saat dia keberatan, apa yang saudara lakukan terhadap Rizky Madun ini dengan Arjun D? Apa saudara saksi menanyakan kepada dusun yang dia tuju? Atau kepala dusun? Tadi saudara mengatakan di dalam rapat musyawarah itu dihadiri oleh kepala dusun RT maupun tokoh masyarakat. Apakah saudara saksi menanyakan kepala dusun berapa dia tinggal ini si Arjun D? Dusun 3. Oke. Saudara saksi menanyakan secara langsung kepada dusun 3 tadi yang saudara jelaskan tanpa sambara. Tadi saudara menjelaskan pertanyaannya rekan saya. Tadi saudara jelaskan ke dusun 3 Pasambara. Sekarang saya kejar lagi pertanyaannya dari yang saudara jawab tadi. Apakah saudara saksi menanyakan langsung ke Pasambara pada saat rapat itu? Iya. Apakah Pasambara hadir pada saat rapat musyawarah itu? Ada. Yakin? Yakin. Oke, sebentar dikonfrontir ya. Ketika Pasambara menjadi saksi. Ingat, saudara saksi sudah disumpah. Ketika saksi melakukan kebohongan, maka tanggung jawab pribadinya saudara, bukan tanggung jawabnya yang saudara bela. Jadi saudara saksi menanyakan kepada Sambara kan, bahwa si Arjun D ini benar-benar tinggal di desa Sipago, seperti itu. Iya. Jadi rujukannya saudara saksi berdasarkan dari kepala dusun 3 atau siapa? Dari Sambara. Jadi kami jawab itu juga dari Pasambara. Maksudnya saya mempertegas yang mulia karena dia diam seperti berpikir dulu.
Sudah lupa. Oke. Kemudian di anggota panitia 7 pada saat Jasrudin melakukan keberatan atau mengajukan keberatan terhadap dua nama tadi, apakah ada anggota panitia yang tidak bertanda tangan di saat DPT, di saat penetapan DPT tadi itu? Tidak ada. Semua anggota panitia. Semua bertanda tangan. Bertanda tangan di hari itu. Di hari itu tanggal 19 Kalau Ibu Hasrianti ikut tanda tangan. bertanda tangan Iya. setelah penetapan DPT atau sesudah DPT penetapan DPT? Sementara penetapan DPT. Sebentar. Selesai penetapan DPT. Oke. Nanti saudara terjebak. Setelah penetapan DPT. DPT. Kenapa dia tidak tanda tangan sebelum penetapan DPT? Ada masalah apa? Iya. Maksudnya setelah selesai penetapan DPT, diambil dokumen penetapan DPT, dan kami sama-sama makan. Iya kan begini. Dari ketua sampai Begini Pak Ketua Panitia Saksi. Setelah ditetapkan semua DPT kan ditandatangani semua. Saya tanyakan Bu Hasrianti, apakah dia bertanda tangan bersamaan dengan saudara-saudara anggota panitia 7 atau dia yang paling terakhir karena ada keberatan juga yang dia akomodir terhadap dua nama itu? Bahwa surat panitia bertanggung terakhir Pada hari itu siapa yang bohong? Ibu Hasrianti. Ibu Hasrianti yang bohong. Saya sebagai ketua, saya saksikan saya dari semua anggota panitia. Saudara saksi pada saat menyuruh menandatangani DPT tadi hasil musyawarah, siapa yang saudara saksi perintahkan atau meminta tolong agar Hasrianti ini bertanda tangan? Tidak dipaksa. Tidak dipaksa. Saudara saksi tidak ingat siapa yang saudara saksi minta tolong atau bantuan kepada Babin Kamtibmas atau Babinsa? Hanya disaksikan. Hanya disaksikan. Saudara menyampaikan pertolongan, tolong ditandatangani begitu, nanti saya tanggung jawab. Iya. Iya. Ya. Jadi saudara menyampaikan kepada Hasrianti tanda tangan saja, nanti saya bertanggung jawab seperti itu. Bukan seperti itu. Bagaimana? Karena dia sebagai anggota panitia, karena sebagai kewajibannya sebagai anggota, berharap harus ikut bertanda tangan. Harus ikut bertanda tangan. Dari jawaban saudara yang tadi saya pertanyakan, ada semacam penekanan secara psikologis yang saya lihat. Saya ingin tahu lebih jelas. Yakinkah saudara memerintahkan bertanda tangan secara normatif atau ada sedikit paksaan? Terbuka Pak. Itu DPT itu kan sebenarnya masing-masing datang ngambil kopi tanda tangan. Tapi tidak memaksa. Tidak Seperti memaksa. kewajiban semua anggota. Ya. Oke, tidak apa-apa kalau saudara cekik dengan jawaban saudara. Kemudian mengenai Jasrudin tidak bertanda tangan pada saat penetapan DPT karena keberatan atas dua nama itu. 3 hari baru dia tanda tangan. Saudara tadi menjelaskan ke rumahnya Jasrudin. Kata-kata apa yang saudara sampaikan sehingga Jasrudin mau bertanda tangan, sementara di 3 hari itu dia tidak mau bertanda tangan. Karena 3 hari kami tunggu nota keberataannya. Apabila ada nota keberataannya, maka kami turun di DPRD dalam hal ini panitia kabupaten untuk menjelaskan meminta kejelasan. Jadi saudara saksi memberitahukan apa kepada saudara Jasrudin? Saya minta kesediaannya, apa dia bersedia apa tidak. Kalau tidak mau saya tidak akan paksa. Tidak memaksa. Iya. Tidak bermohon-mohon meminta supaya Jasrudin bertanda tangan. Tidak usah bikin susah saya karena cuma saya panitia yang bekerja. Tidak pernah dapat terjadi. Tidak pernah. Ingat saudara saksi sudah disumpah kebohongan Siap. saudara dicatat pihak Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, siap. Dan ingat setelah ini kami akan lanjutkan prosesnya. Mungkin melakukan saudara. Kemudian setelah dia bertanda tangan Jasrudin, saudara mendengar Jasrudin dia keberatan lagi?
tidak ada pertanyaan lagi. Apa yang saudara dengar dari Jasrudin ketika saudara pergi bertanya kepada Jasrudin? Dia bilang kepada saya, langsung ke kantor, ketemu saya, kantor panitia, kantor sekretariat, kepanggil sama Bapak Pantai aja di situ. Oke. Kemudian setelah berjalan pemilihan tanggal berapa? Saudara saksi? Tanggal 31 Oktober. 31 Oktober. Setelah pemilihan tanggal 31 Oktober, saudara saksi pernah mendengar kalau saudara Jasrudin keberatan di dinas PMD, di DPMD? Pernah. Oke. Masalah apa yang dia keberatan? DPT, Masalah? DPT, Selain DPT, masalah apa lagi? kurang tahu. Money politik? Tidak tahu mana politik. Tidak tahu. Iya, Tidak disampaikan sama anggota panitia. Saya kira saudara hadir pada saat itu. aduh, Hadir. Tidak mendengar kuasa hukum yang membacakan nota keberatan. Saudara hadir? saya sudah lupa. Ya? Saya sudah lupa. Sudah lupa. Kemudian apa yang diselesaikan pada saat rapat musyawarah di DPMD beserta anggota panitia 7 dengan calon nomor 22? Apa yang dibahas pada saat itu kalau saudara saksi masih ingat? Saya anggap itu sudah selesai. Kenapa? Saya anggap itu sudah selesai di DPRD. Dianggap sudah selesai. Tidak ada produk hukum yang dikeluarkan ya? Atau penyelesaian tidak ada yang dikeluarkan di situ? Nah, Tidak ada. Berarti ngambang. Begitu. Disampaikan itu Pak. Sampaikan aja. Tidak ada produk hukumnya. Tidak ada. Maksudnya tidak ada kesimpulan yang diberikan dari Tidak ada. DPRD? Tidak ada. saya lupa. Oke. Agak sedikit tambahan saudara saksi. Tadi dari saudara saksi itu tadi dari BPS 140 menjadi 118. Apakah di situ di antara 140 itu ada nama Hadirudin di situ? Ada. Ada ya? Oke. Keluarnya nama-nama itu atas pendapat siapa? Adakah keberatan sehingga dari 140 itu berkurang lagi menjadi 118? Atau atas keputusan saudara sebagai ketua panitia? Semua hasil musyawarah yang sempat ada di penetapan plan. Iya, khusus Betul. oke. Khusus atas nama Kanirudin, waktu itu siapa yang memberikan pendapat bahwa Kanirudin itu tidak layak masuk dalam DPT karena berdomisili di mana tadi? Saudara sampaikan tadi? Di desa saja ya. Lasal Jaya. Itu desa Lasal Jaya itu trans atau bukan? Trans ya. Itu siapa yang memberikan pendapat bahwa Kanirudin tidak boleh masuk dalam DPT? Semua hasil kesepakatan bersama, hasil musyawarah. Iya, disepakati. Tapi kan sebelum disepakati ada yang memberikan pendapat, oh nama ini tidak bisa karena dia tidak di salah satu. Siapa yang memberikan pendapat itu? Saudara atau Pak Jasrudin atau Pak Arba'in? Semua Hah? orang di situ mengatakan bahwa Kanirudin masuk berdomisili di desa Jaya. Di salah satu Jaya. Oke. Itu di desa Lasal Jaya itu kan trans ya? Iya. Iya. Itu sepengetahuan saudara itu rumahnya Kanirudin atau rumahnya orang tuanya? Pembagi trans itu kan pembagian toh? Iya. Oke, itu pembagian untuk Kanirudin atau untuk orang tua Kanirudin? Tidak tahu Pak. Nah, saudara tidak tahu ya? Oke. Selama saudara berada di Asipako, itu Kanirudin dia tinggal di sana atau dia bolak-balik di rumahnya orang tuanya? Dia menetap, ada di menetap di desa Jaya. Nah, Menetap di desa Jaya. saya sebelum penetapan DPT ulang-ulang Pak, saya tiap hari ketemu Kanirudin di rumah orang tuanya depan rumahnya Pak. Bapak jangan ngomong. Nanti pada saat pemilihan pada tanggal bikin di rumah dia Sipako. Bikin rumah Kanirudin di situ tahun berapa? Tahun 2022. Ya, Tahun 2022. bulan berapa? Kurang tahu.
Sebelum itu kami sudah bolak-balik loh Pak. Sudah bolak-balik di sana. Di transit itu Pak, itu bukan rumah tempat tinggal tetapnya. Bapak jangan menyimpulkan di sini seolah-olah Kadirudin itu menetap di sana. Memang Kita kenyataan bukan Pak. bolak-balik di sana Pak. Memang kenyataan menetap di Saudara. Ya itu kan pertanyaan kembali ya Pak, yang dikembangkan di sini. Oh ya, terima Jadi kasih. kita ambil aja pertanyaannya. Ya, Yang dikembangkan itu. ya, terima kasih. Terakhir tadi saudara tegaskan masuknya Arjundi dengan istrinya di Simadu itu berdasarkan pernyataan dari Kepala Dusun 03 Pak Samara ya, itu tegasnya ya? Iya. Oke, cukup. Dari kami Dusun kita. Izin Bapak. Ya. Saksi ya, saya lupa tanya terlebih dahulu. Saksi tadi ini diangkat, panitia 7 ini diangkat berdasarkan surat keputusan. Iya. Surat keputusan apa? BPD. DPD. Ada surat keputusan? Iya, ada. Ada. Masih ingat nomor tahunnya? Sudah keputusan BPD tahun 2022. Ada ya? Iya. Nomornya ada nomornya? Ada. Masih ingat? Nomor 01. Nomor? 01. Garis miring tahun 2022. Baik. SK itu diberikan kapan? Apakah setelah panitia ini dibentuk atau sebelum atau seperti apa? Setelah dibentuk Setelah dibentuk. Kapan dibentuk itu panitia itu? tanggal 7 Agustus. Tanggal 7 ya. Pembentukan panitia kita ini berdasarkan langsung DPRD penunjukan atau ada pemilihan dari kepala desa atau gimana? Pembentukan pada 7 penyelenggara oleh DPD dan pemerintah desa dan masyarakat di setempat. Oke. Nah, dalam SK tadi, saudara ini sebagai apa kapasitasnya di panitia itu? Saya kedua Kalau bendahara ini siapa? Nasrianti. Nasrianti. Ada uangnya BPT panitia itu yang dikelola bendahara? Ada. Ada. Uangnya dipegang oleh bendahara. Tegang. Tadi ada pertanyaan dari rekan kami berkaitan dengan Hardi Kadirudin ya. Izin yang mulia, Kadirudin ini pernah jadi saksi di sini yang menyatakan langsung bahwa dia tidak menetap. Jadi ini kami juga siap. Nah pertanyaan saya adalah, karena saksi sudah menyatakan tadi melihat Kadirudin menetap di Desa Lasau, saya bertanya, saudara saksi ini apa berdekatan rumah dengan Kadirudin di Asipako atau tidak? Iya. Saudara ini berdekatan rumah dengan Kadirudin di Asipako atau tidak? Berjarak 50 meter. 50 meter. Bagaimana saudara tahu bahwa setiap detik bahwa Kadirudin itu tidak berada di Asipako? Karena saya sering bekerja Pak Kadirudin. Karena kami sering Pak Kadirudin bersama-sama kerja di Nasajaya Oh, sama-sama kerja. sebelum pemilihan. Jadi Kadirudin pulangnya di rumah di Desa Nasajaya. Kerja di mana nih Kadirudin? Bertani Di mana bertaninya? di Nasajaya. Saudara. Kalau rumahnya di mana? Nasajaya. Ada berapa rumahnya Kadirudin orang tua? Ini rumah sendiri atau rumah orang tua? Kurang tahu. Setahu saksi, ada berapa rumahnya orang tua yang Kadirudin? Ada satu sepakat. Asipako. Kadirudin dan orang tua ini asli Asipako atau orang trans? Asli sepakat. Asli. Duluan mana? Asipako atau trans yang ada? Dulu sepakat. Asipako. Kalau begitu orang tuanya Kadirudin tinggal di mana sebelum ada trans? Dia sepakat. Kadirudin tinggal di mana sebelum ada trans? Sepakat. Asipako. Baik. Kalau begitu, apakah pada saat sebelum pemilihan dan sampai setelah pemilihan masih ada rumahnya Kadirudin di Asipako?
Masih ada. Masih ada. Rumahnya orang tuanya masih ada? Masih ada. Terima kasih. Saudara saksi, tadi menjelaskan terkait Kadudin yang dikeluarkan dari BPT. Iya. Kadudin dan kawan-kawan ada beberapa itu dikeluarkan dari BPT itu dipersoalkan atau tidak oleh masyarakat atau para calon. Tidak dipersoalkan. Tidak dipersoalkan. Tidak ada keberatan. Tidak ada yang keberatan terhadap Kadudin. Iya. Jadi yang dikeberatankan hanya Ada yang dengan istri. Kadudin saja, berarti berdua saja. Iya. Berarti terhadap Kadudin Tidak ada itu keberatan. aman-aman saja. Termasuk ada yang tidak keberatan. Termasuk Kadudin yang tidak Iya. keberatan. Lanjut. Izin yang mulia, mungkin saya bisa ditunjukkan bukti P5. Ya. Dari kuasa juga. Ini masuk. Iya. Kantor sekretariat. Iya. Bukan di rumah. Di kantor sekretariat. Di kantor. Iya maksudnya di kantor sekretariat bersama. Asli. Ini tarangannya di kantor panitia. Kantor sekretariat panitia di KS. Cukup yang mulia. Dari yang lain? Ya, silakan. Begini, terima kasih. Saudara saksi, tadi bukti T5 sudah diperlihatkan itu berkaitan dengan berita acara daftar pemberita ya. Pertanyaan saya, apakah tanggal yang tertera itu di dalam surat berita acara itu sama dengan tanggal penandatangan Jasmine atau lebih duluan tanggal yang ditetapkan? Karena itu hari kami langsung ditulis tanggalnya. Tinggal besok yang menolak itu hari dan didapatkan. Jadi orang yang mengisi itu termasuk anggota saya Albert dan langsung isi namanya tanggalnya tanggal 19 Oktober. Setelah selesai proses tanggal di notar baru kami tanda tangan. Saksi tidak memberikan kode tanggal ditandatanganinya Jesulit pada saat itu sebagai ketua panitia menandakan bahwa dia datang 3 hari setelah. Apakah saksi tidak melakukan atau memberikan pernyataan kepada Jesulit? Tidak. Cukup dulu. Dua pertanyaan. Saksi tadi mengatakan pada saat verifikasi rapat musyawarah untuk menetapkan dari DPS ke DPT tentang Arjun D, rujukannya saudara di Dusun 3 Asipako Pasambara. Iya. Oke. Kalau Kadirudin, rujukannya saudara sama siapa? Saya pernah ada sama pasangan. Tidak bertanya sama Pasambara. Tidak bertanya sama Pasambara sebagai Dusun 3. Karena pada waktu itu kami tiba-tiba ada di situ. Bagaimana maksudnya? Pada saat berjalan pemilihan baru saya lihat ada di arah membuat rumah di dekat kemudian. Begini saksi, yang saya tanyakan pelan-pelan ya. Tadi saudara mengatakan rujukannya untuk memasukkan Arjun D dengan Istimado itu berdasarkan keterangannya Sambara sebagai kepala Dusun 3. Yang saya tanyakan, kalau Kadirudin, kan namanya Kadirudin Dusun 3 juga kan? Iya. Oke.
Kenapa saya bisa tahu? Karena saya orang sana. Kenapa saudara saksi tidak meminta rujukan dari Pasang Barat untuk mengeluarkan Kadirudin dari DPT? Pernah sekarangnya Pasang Barat. Ya? Pernah. Ke Malang. Oh, sama-sama juga. Iya. Nah, maksud saya pada saat verifikasi itu rapat musyawarah, Bapak tidak bertanya langsung sama kepala musuh 3? Saya kira perlu dijelaskan. Pak Kadirudin itu ditanya, ada yang keberatan tidak dia masuk DPT? Dia ada keberatan. Karena tidak ada yang keberatan itu tidak diverifikasi, begitu? Iya. Itu bisa. Saudara Jasudi tidak keberatan tentang Kadirudin, kenapa tidak dimasukkan? Tidak keberatan. Berapa itu? Yakin tidak dimasukkan? Yakin. Tidak keberatan pada Jasudi. Orangnya ada di samping ini loh. Kalau ada keberatan tentang dia pasti diajukan. Bagaimana? Pasti dia ajukan bahwa yang dia keberatan 3 orang. Kadirudin dengan Arjo. Kurang jelas mungkin kalau rapat melihatnya. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan saja Pak. Karena itu Kadirudin pada waktu dikasih pulang dari DPT semua tidak keberatan termasuk Kadirudin, apalagi Jasudin. Yang Jasudin keberatan akan cuma Arjo dan istrinya Stimalo. Ya, maksudnya begini, yang saya tanyakan tadi, apakah saudara Jasudin ini dia tidak keberatan, kenapa tidak dimasukkan, melainkan dikeluarkan? Tidak. Keberatan. Tidak keberatan. Jadi mulai kami bisa konfrontir langsung. Kami sudah diminta keterangan. Jadi informasinya ada di situ. Oh, terima kasih. Polisinya sih malah panjang bisa. Terus kalau keberatan-keberatan yang lain, ada tidak yang dilakukan oleh calon nomor 1 terhadap daftar pemilih yang dikeluarkan atau yang dimasukkan? Tidak. Dia tidak keberatan juga? Tidak. Tidak keberatan. Keberatan. Arbain tidak keberatan kalau dimasukkan kali ini? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke, cukup. Pak, Bapak Ketua Panitia ya, jadi yang memegang kendali sepenuhnya untuk proses pemilihan pada saat musyawarah penetapan DPT ini terjadi di balai desa ya. Iya. Itu dari mulai pukul berapa sampai pukul berapa atau pagi, siang, sore, malam, Mulai dari jam 8 pagi. pagi. Nah, Iya. dalam penentuan DPT itu tadi itu calon kepala desa sudah memegang salinan DPS-nya atau enggak? Sudah memegang. Sudah memegang. Nah, pada saat musyawarah itu hanya dibahas yang keberatan ataukah ada yang tadi misalnya tiba-tiba ini dikeluarkan Jasur Kadirudin tadi dikeluarkan Seperti itu yang ini. ya, jadi dibahas Kadirudin dikeluarkan Iya. tidak domisili itu. Nah, kemudian disampaikan ke yang hadir ada keberatan enggak seperti itu atau seperti apa suasana pada saat musyawarah itu Disampaikan Pak, disampaikannya gimana? dalam rapat panitia. Ya, Dalam rapat penetapan DPT. maksudnya berilah kami gambaran pada saat musyawarah itu yang dilakukan oleh ketua panitia, calon dan semua pengunjung itu musyawarahnya itu berlangsungnya seperti apa? Jadi misalnya ini kan ada 162, kemudian dikeluarkan menjadi 140. Ya. Nah, proses pengeluaran 162 ke 140 itu terjadi di hari yang sama pada saat musyawarah itu, ataukah di hari yang lain? Sudah lupa ini. Sudah lupa. Iya. Nah, ketika musyawarah itu membahas berapa DPS, Iya. berapa DPS bukan dia Yang ditetapkan 118 DPS Nah, 162 118 dari berapa? dari 162. Dari 162. Iya. Berarti mengeluarkan menjadi 140 juga terjadi pada musyawarah itu. Tidak Pak. Tidak. Oh, berarti pada saat musyawarah sudah diperoleh angka 140. Pada waktu belum rapat DPT itu sebagai rapat panitia Ya. ada kedua yang 29 orang, ada sebagian meninggal,
itu tidak ada di rapat DPT. Ya, berarti yang dibawa ke rapat DPT itu posisinya sudah disaring oleh orang-orang yang telah meninggal. Seperti itu yang mulia. Ya, kemudian disaring sampai dapat 118. Seperti itu. Nah, ketika menyaring itu tadi seperti mengeluarkan ADUB, kemudian memasukkan Arjun D dan Rizky Madon, selain meminta keterangan dari Pak Sambara tadi, adakah juga verifikasi lain seperti menunjukkan KTP, menunjukkan surat keterangan tinggal, atau hal-hal lain, atau hanya pada satu sumber dari kepala dusunnya? Sudah lupa. Hah? Sudah lupa. Sudah lupa. Iya. Dicek KTP-nya yang dikeluarkan enggak? Dicek pada waktu itu. Dicek pada waktu itu. Waktu itu mengecek KTP-nya Arjun dan Rizky Madon tidak? Dicek. Dicek juga. KTP mereka sudah 6 bulan dari kasih tahu. KTP mereka sejak tanggal 2021. Apa? 2022. Sudah 6 bulan. KTP mereka bulan Februari 2022. KTP mereka Februari 2022. 2022. Iya. Jadi pada saat itu KTP-nya Februari 2022. Iya. Kemudian dikonfirmasi kembali kepada Pak Sambara. Iya. Dari saya, Pak Ketua Panitia, dalam berita acara ini yang PT 5 tadi, kemudian dari keterangan saksi saudara di sini dituliskan setelah diberikan kesempatan bakal calon untuk menanggapi tidak ada komplain atau sanggahan. Ini saudara jelaskan ke Pak Jasiti enggak? Isi dari ini atau hanya diminta tanda tangan? Hanya diminta tanda tangan. Tidak disuruh baca atau dibacakan. Dari penggugat ada apa? Ada yang Saksi ya. Tadi verifikasi dari DPS ke DPT ini kan dilakukan 2 kali pemeriksaan dari 162 berkurang menjadi 140, kemudian dari 140 menjadi 118, seperti itu ya. Pertanyaan saya, ini kali ini dikeluarkan pada tahap mana? Tahap yang 140 atau 118? 140. Jadi di tahap 140 dikeluarkan di situ. Berarti sebelum penetapan DPD harus sementara bersamaan semua. Sementara penetapan DPT nanti kasih keluar tadi dulu Bersamaan semua ya. Dari 162 kemudian berkurang menjadi 140. bukan pada saat verifikasi penetapan DPT dari 140 dikurangi menjadi 22 bisa 111 masuk wajib penetapan kedua. Nah, kalau begitu kali ini di 140 tadi sudah dikeluarkan memang. Ya. Begitu. Masih terdaftar di 140 Masih terdaftar. Nah, kalau begitu di tahapan yang mana kali ini dikeluarkan? pada waktu penetapan DPT. Berarti yang ke 112 bertambah menjadi 118 di situ. Bersama yang lainnya Bersama dengan yang tambahan 32 data tambahan pemilih ya, sama di situ. Begitu ya. seperti itu. Cukup belum? Cukup. Terima kasih. Terima kasih.